Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Ternate PSHT Cabang Nganjuk Pusat Madiun mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Jumat 31 Juli 2026. Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas sekaligus mengawal proses hukum kasus dugaan pengeroyokan di wilayah Kecamatan Loceret yang menewaskan seorang korban. Dalam pertemuan tersebut, rombongan meminta penjelasan mengenai dasar hukum perbedaan tuntutan terhadap 18 anak yang berhadapan dengan hukum ABH yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk. PSHT Cabang Nganjuk Pusat Madiun punya lembaga hukum yang akan mengawal perkara ini, saudaraku. Kami tidak ada kompromi dengan kriminal. Jadi yang 11 orang ini nanti akan kita kawal dengan ketat. Ketua PSHT Cabang Nganjuk Pusat Madiun, Gondo Haryono, menghimbau seluruh anggota perguruan agar tetap menahan diri dan tidak terpancing emosi. Ia menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap pembacaan tuntutan dan belum memasuki putusan pengadilan. Kami tidak perhatian ya. Jadi yang disidangkan ini masih di bawah umur 1. Sudah diterapkan KUHP yang baru. Masih ada 11 yang dewasa sudah ditangkap, diamankan, dan nanti ini adalah inisiator dan pelaku utama. Aktor intelektual. Saya akan kawal terus sampai BAP selesai ke adik-adik, saya minta tenang, jaga kondusif. Siap. Dan Pak Kapolres, saya Pak Kajari sudah komitmen untuk berbuat yang seadil-adilnya. Betul. Demi masyarakat Nganjuk. Masih ada 11 yang dewasa. Insya Allah Bapak Kapolres, Bapak Kajari sudah sepakat untuk menuntaskan yang seadil-adilnya. Ia menegaskan bahwa proses hukum belum berakhir. Sekitar 11 tersangka lain yang diduga berperan sebagai pelaku utama masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik. Ia memastikan bahwa jajaran kepolisian dan kejaksaan telah berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Terima kasih hasil audiensi pagi hari ini. Pada hakikatnya kami dari LHA bisa teratur dan juga dari pengurus cabang Ternate meminta penjelasan kepada jaksa penuntut terkait dengan tuntutan yang diberikan kepada tersangka. Kemudian kasus ini masih disidangkan dalam proses ini tuntutan belum putus. Yang kedua, yang terlibat ini baru sidang awal anak-anak, dan sidang awal ini dibagi beberapa kelompok disebut sesuai dengan peran mereka di lapangan, sehingga ada yang dituntut paling tidak 3 bulan, paling ini 3 tahun. Nah, kenapa 3 tahun berbeda 8 atau 9 tahun? Ya, karena KUHP yang baru untuk anak-anak ini memang tuntutannya 3 tahun. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan pada pagi ini kita mendapatkan satu penjelasan, ya insya Allah harapan kita aktor, inisiator, pelaku utama sudah diamankan oleh Polres. Tidak termasuk yang 18 anak ini. Ya, mereka punya peran sendiri dan mereka dewasa. Jadi mereka itu sudah ditangkap dan diamankan di Polres. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan secara detail. Setelah detail selesai, masalahnya dilimpahkan di kejaksaan, baru disidangkan. Sekitar 11 orang yang belum dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Ini semuanya dewasa. Nah, kita nanti menunggu hasil itu
penyelidikan dari Polres, kemudian penyelidikan selesai, BAP sudah P21 baru dilimpahkan ke penyidik. Jadi ini merupakan tahap 1 terkait dengan kasus pengeroyokan dan pembunuhan di Desa Sukorejo. Berarti untuk agenda sidangnya yang dewasa belum ditentukan? Belum, ini masih kasusnya ada di Polres. Ya, Mas, P21. tadi ada katanya tersangka baru itu seperti apa? Itu tersangka baru sampai saat ini baru 18 sampai 12. Ya, yang tersangka baru masih dalam penyelidikan. Apakah itu juga termasuk pelaku utama? Kita belum tahu. Ya, ya karena masih belum penyelidikan. Ada hiburan Dulur-dulur yang mati. Himbauan saya untuk saudara-saudara saya, dulur-dulur KB, saya terhati, tetap tenang, jaga kondusivitas Kabupaten Nganjuk, jaga keamanan masyarakat, dan kami dari pengurus cabang LHA tetap mengawal bersama-sama teman-teman PES. Saya juga bisa minta bantuannya untuk bisa dikawal secara kritis dan untuk kita peroleh keadilan yang seadil-adilnya. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.